Lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita telah menyelesaikan bab yang berkaitan dengan an-nifaq. Fal khulasah, kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh penulis buku ini, bahwasannya kemunafikan itu ada dua macam. Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Kemunafikan yang sifatnya i'tiqad, keyakinan, maknanya pada diri orang tersebut terdapat i'tiqad, terdapat kekufuran. Itu namanya nifaq i'tiqadi. Pada orang tersebut terdapat kemunafikan, keyakinan yang di luar agama Islam. Yang kedua, nifaq amali, yaitu kemunafikan dari sisi perbuatan. Dia seorang yang mukmin, ada padanya iman, namun perbuatan atau sifat zahir yang ada pada dia adalah sifatnya kaum munafiqin. Nah, orang yang seperti ini tetap diperlakukan sebagaimana layaknya kaum muslimin. Kita tidak bisa menghukumi batinnya dia. Kaum munafikin itu susah untuk dihukumi batin, karena yang dinilai adalah zahir. Nahnu nahkum bil-zahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita bisa menghukumi secara zahir, Allah Subhanahu wa taala yang menilai batin seseorang. Difahami? Wadih ya? Jadi kemunafikan ada dua. Ada kemunafikan i'tiqad, keyakinannya kufur. Yang kedua, nifaq amali, perbuatannya perbuatan orang-orang munafik, sifat munafikin, namun secara batin dia masih terdapat padanya keimanan. Namun ada tanbih di sini, ikhwan, tidak diperbolehkan bagi kita untuk ta'yinul munafik, ta'yinun nifaq, menta'yin, memvonis ini munafik, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu batinnya seseorang. Termasuk kesalahan, sebagian orang kadang kalau kesel sama orang lain, dia mengatakan, ya kamu munafik, dasar munafik ini. Tidak diperbolehkan seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menilai batin seseorang. Lafaz an-nifaq kalau diitlaqkan, maka yang diinginkan adalah nifaq i'tiqadi. Difahami? Beda dengan diqaid, ditaqyid, dengan disebutkan pada dirimu tadi ada sifat munafikin, itu secara zahir. Adapun memvonis secara itlaq, secara mutlak, itu tidak diperbolehkan sama sekali. Ini yang perlu juga diwaspadai, karena sebagian orang kadang dia suka nyeletuk, mengatakan presiden munafik, menteri munafik, gubernur munafik, suka ingkar janji begini-begini, itu tidak diperbolehkan. Para sahabat tidak ada yang menghukumi fulan di zaman Nabi SAW sebagai kaum munafikin, karena mereka menghukumi secara zahir, si fulan mukmin, muslim. Hanya Nabi SAW yang tahu siapa-siapa yang digolongkan munafikin, itu pun khabar dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga berkaitan dengan nifaq amali ini tadi, yang disebutkan dalam hadis,
Di antara sifat al-munafiqin, idza tumina khan, wa idza haddatsa kadzaba, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Kalau dia dipercaya, dia khianat. Kalau dia ngomong, dia dusta. Kalau dia berjanji, dia yang melanggar atau mengingkari janji tersebut. Wa idza khasama fajara. Kalau dia mukhasamah, berselisih, berdebat, dia mau menang sendiri. Dia nak mikir mana al-haq, mana batil. Yang penting dia menang. Ini orang biasanya intisar li nafsihi. Dia cuma mau membela dirinya, membela kelompoknya atau membela golongannya. Tidak melihat al-haq dari orang yang dia musuhi. Nah, ini orang yang seperti ini juga tidak bagus. Ya, sifat yang seperti ini sifat yang buruk yang harus dijauhi. Walih, jelas? Mimbabil faedah ya ikhwan. Ini sifat yang buruk ya ikhwan. Mimbabil faedah, apabila antum bertanya kepada seorang syekh, seorang ustadz, apabila antum mendapati pada diri antum ada sifat seperti ini, mimbabil adab, tidak diperbolehkan antum bertanya dengan menyebutkan khitabnya mutakallim. Ya, khitabnya mutakallim. Mutakallim itu gini. Ya Syekh, saya ini sering berdusta kalau ngomong. Saya ini sering mengingkari janji. Saya ini sering begini dan begini. Ya ikhwan, mimbabil adab, jangan antum nisbatkan aib itu pada diri antum. Antum lihat sahabat ketika bertanya Nabi SAW, sebenarnya mereka itu sendiri yang terjatuh pada perbuatan tersebut. Tapi mereka ketika bertanya kepada Nabi SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau terjadi begini dan begini, begini dan begini? Ya enggak? Bahkan mereka, kalau ada yang bertanya dan pertanyaan tersebut buruk, disaksikan oleh sahabat yang lain, dia mengatakan, ja'ar rajulun ilan Nabi SAW fasa'alah. Datang seseorang bertanya kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena perkara-perkara aib tersebut, ini cacat seperti ini, sifat yang buruk, itu jangan dinisbatkan dengan dhamir mutakallim, dan jangan dima'rufkan orang tersebut, karena perkara yang aib. Makanya termasuk kekeliruan pada sebagian orang kalau bertanya kepada seorang ustadz, seorang guru di pengajian, apalagi di tempat khalayak ramai, dia mengatakan, ya syekh, ya ustadz, saya ini dulu kalau ngomong suka dusta, kalau gini, boleh kira-kira saya ini diampuni tidak dosanya? Ini tidak boleh. Mimbabil adab, dia gunakan dengan dhamir ghaib. Ya syekh, ada seseorang nyata ini, dia kalau ngomong suka dusta, kalau gini. Apakah kalau dia ingin bertaubat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi atau gimana? Pertanyaan yang membawa dhamir seakan-akan itu orang lain, padahal dia sendiri. Difahami? Antum lihat, ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, dia tidak langsung menyebutkan aibnya. Di bulan Ramadan, dia membatalkan puasa dengan cara apa? Menggauli istrinya. Lalu dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, halaktu, aku binasa. Awal kali dia apa? Tidak menyebutkan aibnya. Setelah di istifsar, ya, dia mengatakan halaktu, aku binasa. Baru dia menyebutkan waqa'tu ala imraati. Jadi selagi masih bisa untuk tidak menisbatkan aib tersebut pada dirinya, itu jangan dinisbatkan ketika min bab al-mukhatabah. Kemudian faedah yang bisa diambil juga pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan faedah yang disebutkan idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara, yang disebutkan fawaid dari Syekh Abu Sulaiman di Ta'liq. Beliau menyebutkan apa?
anna hadhihi sifat sarat sa'idatan fi wa laysat ala wajhin nadrah. Ini sifat apa? Sa'idah. Sada yasudu, sa'idah itu maknanya menguasai, memimpin. Ini sifat betul-betul menguasai orang tersebut, mengendalikan dia. Maknanya bukan nadrah. Nadrah itu jarang-jarang. Jadi setiap kali dia ngomong dusta, setiap kali ngomong dusta, setiap kali dia kasih amanah khianat. Jadi bukan sesekali, bukan. Makanya orang kalau sudah seperti ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abu Sulaiman, ini sifat kalau terkumpul pada seseorang, qad takunu dalilun ala anna indahu nifaqan i'tiqadiyan. Bisa jadi dikatakan indikasi ini orang memiliki nifaq i'tiqadi. Kenapa? Karena kullama haddatsa kadzaba. Kullama haddatsa kadzaba. Jadi kazibnya tadi bukan nadrah, bukan sesuatu yang nadir, bukan jarang. Difahami? Makanya beliau mengatakan anna ijtima' hadhihi sifat fi syakhs, kalau terkumpul sifat ini, kalau dia ngomong dusta, kalau dia kasih amanah khianat, kalau dia janji pasti diingkari, kalau dia berselisih pasti mau menang sendiri. Ini kata Syekh, kalau ada pada seseorang bisa jadi dalil anna indahu nifaqan i'tiqadiyan. Ini orang bisa jadi terdapat pada dirinya kemunafikan i'tiqadi. Kenapa ya ikhwan dikatakan seperti ini? Karena setiap kali dia ngomong, istilahnya apa kata Syekh Abu Sulaiman? Di sini menggunakan idza. Fi bidayati kulli sifah. Sehingga idza di sini ismu syartin yufidul umum, mencakup umum. Sehingga umumnya Pak, setiap kali dia bicara kullama haddatsa kadzaba, kullama u'tumina khan, kullama ahada ghadara, kullama khasama fajara. Maknanya Pak, setiap kali dia ngomong dusta. Pokoknya kalau dia ngomong pasti dusta. Kalau dia ngomong dusta, kalau dia ngomong dusta. Enggak pernah benar ini orang. Orang kalau sudah seperti ini munafiknya tingkat parah. Mimbabil faedah yang Anda dengar sendiri dari telinganya ketika kita majelis dengan Syekh Muhammad Bamusa sekitar bulan Juli 2024 kemarin, beliau menyebutkan hadis yang seperti ini, masalah dusta. Ya. Lebih kurang sama makna yang disebutkan oleh Syekh Abu Sulaiman Al-Baihani ini tadi. Kata Syekh Muhammad Bamusa, kalau perkaranya nadir, man yaslam minna minal kadzib. Siapa di antara kita yang selamat dari kadzib? Minimalnya kadang dusta kita kadzibnya ya. Bercanda, mizah. Ayo. Jangan nangis. Nanti Ami kasih permen ya. Ngomong sama anak-anak, misalkan Wandi. Ya. Atau mungkin sama Ustadz. Ini siapa buang sampah ini? Ananda Ustadz. Padahal dia yang buang. Ya enggak? Tapi nadroh, jarang. Nah ini enggak masuk ikhwan. Ya. Kemudian juga min babil faedah, apa yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Sifat kaum munafikin. Di antara sifat kaum munafikin, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Dia menganggap setiap suara, setiap kritikan itu pasti mengarah ke dia. Belum tentu ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Kalau engkau lihat jasad mereka, fisik mereka bagus sekali badannya. Kalau mereka ngomong, engkau pasti akan terpesona dengan ungkapan dia. Ka'annahum khusyubun musannada. Namun mereka ibarat kayu yang sudah tergeletak yang tidak dipakai sama sekali, cuma digulingkan, dikumpulkan begitu saja. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Nah, sifat kemunafikan yang ada pada mereka apa? Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menganggap setiap teriakan,
setiap kritikan, setiap omongan itu tertuju pada mereka, sehingga gampang tersinggung, gampang baper. Itu sifatnya kaum munafikin. Sifat ya, sifat kaum munafikin, gampang tersinggung, gampang baper. Lihat kata Syekh, ahlul batil yahsabuna annaka ta'nihim. Ahlul batil akan merasa kalau antum bicara begini-begini mereka tersinggung, jangan-jangan saya yang dikritik. Wa idza hadzarta minal bid'ah qala al-mubtadi' hadza ya'nina. Kalau engkau peringatkan seseorang dari kebid'ahan, bid'ah bahaya menyelisih, dia seakan-akan dia merasa ini ngarah ke saya gitu loh. Kalau enggak ada pada antum kenapa? Ya enggak? Kalau ada orang memperingatkan dari kesyirikan, dia merasa jangan-jangan saya ini yang dituju. Kalau antum tidak melakukan kesyirikan, ngapain harus tersinggung? Ketika diperingatkan dari bahaya maksiat, bahaya dosa besar, dia merasa tersinggung. Jangan-jangan saya yang dimaksud. Kalau antum tidak melakukannya, ngapain antum tersinggung? Sehingga ada sifat kaum munafikin. Apa sifat kaum munafikin? Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir Sa'di, di antara sifat kaum munafikin ar-raibah, ragu. Sehingga setiap kali ada kritikan, selalu dia yang merasa gitu loh. Nah ini kadang juga ada di kalangan ikhwan-ikhwan kita, dari saudara-saudara kita yang tasibuna ila sunnah ini. Bahkan sebagian doa, sebagian ikhwan ketika dengar ceramah atau dengar suatu kritikan langsung kayak kiamat dunia. Ini saya yang dibantah, ini saya yang dibantah. Kalau antum tidak melakukannya, ngapain antum tersinggung? Berarti kalau antum merasa terbantahkan, berarti sifat tersebut ada pada diri antum. Tapi antum poles seakan-akan antum tidak melakukannya. Jelas? Wadih. Kalau antum tidak mencuri, ngapain mau tersinggung ketika ada orang bilang jangan mencuri, bahaya, mencuri begini, mencuri akan dipotong tangannya, mencuri berdosa besar, mencuri begini-begini. Kalau antum tidak mencuri, ngapain antum tersinggung? Ya toh? Nah kaum munafikin ketika Nabi SAW memperingatkan dosa ini, dosa ini, dosa ini, mereka tersinggung. Nah kita yang diomongin oleh Rasul, kita yang dibicarakan oleh Rasul, itu sifat kaum munafikin. Kemudian kemarin belum kita baca ayat, qala Allah Subhanahu wa taala humul ladzina yaqulun la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Di antara sifat kaum munafikin apa? Mereka akan mengatakan la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Ya. Enggak usahlah kalian sedekah kepada orang-orang yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sampai mereka pun pergi. Milik Allah lah, kata Allah Azza wa Jalla, perbendaharaan langit dan bumi. Akan tetapi kaum munafikin la yafqahun. Ini juga ikhwan, sifat kaum munafikin. Ya. Nahnu qulna li haula ittaqullah. Ya. Falyattaqullah ala anfusihim. Yang apa namanya bahasa sekarang? Dengan bahasa tidak direkomendasikan. Ya akhi, ya ikhwah, al-masajid lillah. Tidak ada masjid milik si A si B. Al-masjid lillahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa annal masajid lillah. Antum infak ke masjid berarti antum infak ke masjid yang untuk Allah azza wa jalla. Menurut ana itu kalau ada yang mengaku ahlus sunnah abu-abu, abal-abal. Jangan-jangan ini ahlus sunnah minal munafikin. Ya. Kadang ada donasi gitu loh. Enggak usah infak ke sana. Yang apa? Lu ustadznya begini, ustadznya begini, ustadznya begini. Ini masjid ya, akhi. Untuk dakwah, untuk Islam. Kaum munafikin mengatakan apa? La tunfiqu ala man inda Rasulillah. Gak usah kalian infak kepada orang-orang yang di sisi Nabi SAW. Gak usah kalian infak. Itu sifatnya kaum munafikin. Tathbitun nas anin nafaqah fi wujuhil khair. Menghalangi umat manusia untuk sedekah di jalan-jalan kebaikan. Makanya dulu ketika awal-awal kita pembangunan Darul Hadis ini tadi, ada orang ngelarang untuk berinfak ke sini, sedekah di sini. Dalam hati ana,
Ya. Walillahi khazainus samawati wal ard. Milik Allah lah pemeliharaan langit dan bumi ya akhi. Allah SWT akan datangkan orang yang lain. Ini bumi-bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Ente tidak mau infak, tidak masalah. Ente tidak mau sedekah, tidak masalah. Tapi ini bumi-bumi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gerakkan hati umat manusia yang lain. Seperti itu. Itu sifatnya kaum munafikin. Ini anak tanbih kepada antum ya tullabul ilm. Antum melihat masjid umum. Antum pandang di situ tidak ada kajian-kajian ahlus sunnah. Tidak ada kajian-kajian ustadznya antum, tidak ada kajian salafi bahasa kasarnya. Ya. Kajian masjid umum. Dibuka donasi pembangunan masjid. La tuhadzir. Jangan antum tahdzir. Biarkan. Tapi kan di situ diadakan perayaan ini, perayaan. Ini masjid milik Allah Subhanahu wa taala ya, akhi. Kalaupun ada kesalahan pada al-qaimun, orang-orang yang ngurus. Kenapa antum halangi orang? Enggak usahlah, orang mau infak ini pembangunan masjid misalkan. Enggak usahlah. Masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Teganya antum. Subhanallah. Muslim tidak seperti ini munafikin. Ya enggak? Munafikin. Ya, munafikin sifatnya ya. Sifatnya munafikin. Lihat kata Syekh Abu Sulaiman. Di antara sifatnya kaum munafikin yang disebutkan oleh beliau di buku ini apa? Wa tathbitun nas minan nafaqah fi wujuhil khair. Antum lihat di talik nomor 1 tadi. Di antara sifatnya kaum munafikin izharul qaul al-hasan ma'a ikhfa'il khubuthi wa idmarihi, menampakkan ucapan yang baik dengan dibarengi menyembunyikan perkara yang buruk. Wa adam naf'il Islam wad din wan nas, tidak memberikan kemanfaatan kepada agama Islam, kepada agama dan umat manusia. Tidak ada manfaat yang diberikan kepada umat Islam. Di antaranya apa? Sifatnya munafikin wa tathbitun nas minan nafaqah fi wujuhil khair. Tathbit, menghalang-halangi umat manusia dari berinfak pada wujuhul khair, bentuk-bentuk kebaikan. Sudah, enggak usah antum halang-halang selagi perkara tersebut perkara baik. Apalagi permasalahan-permasalahan yang cuma masalah ikhtilafat, akidahnya masih satu, sudah. Ini yang perlu diperhatikan ya ikhwan ya. Karena sebagian orang nggak jadi infak, nggak jadi sedekah, nggak jadi ngasih sembako. Ya, nggak usah kasih sembako di sana. Kenapa? Beda manhajnya sama kita. Nggak seperti itulah. Ngasih makan orang miskin itu memang harus beda, harus sama. Ya enggak? Enggak seperti itu. Siapapun berhak lah yang antum bantu. Muslim. Ada faedah dari Syekh Abdullah Mar'i ya ikhwan. Syekh Abdullah Mar'i beliau mengatakan, awamun nas 'alal fitrah huwa salafi. Salafi. Bahkan diri kita sendiri muslim salafi. Ya. Ini yang perlu difahami baik-baik. Kemudian faslun fi bayanil bid'ah. Penjelasan tentang bid'ah. Wal bid'ah lughatan hiya syai' al mustahdats. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang mustahdats. Sesuatu yang mustahdats. Sesuatu yang baru. Itu secara bahasa. Wastilahan, secara istilah, ma wahditha fid din. Hiya ma wahditha fid din. Sesuatu yang dimunculkan dalam agama ala ghairi hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadiyil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di ma'al qudrah fi zamanihim ala fi'lihi. Subhanallah, ini definisi yang sangat bagus. Kata beliau, bid'ah secara istilah sesuatu yang dimunculkan dalam agama yang tidak di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak di atas petunjuk al-khulafa'ir rasyidin. Ma'al qudrah fi zamanihim ala fi'lihi, dengan dibarengi mampu untuk mengerjakannya di zaman mereka. Sehingga bid'ah itu tadi bagian dari agama, ada ketentuannya. Yang pertama bagian dari agama. Yang kedua tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Ini penting ya ikhwan. Lihat bahasanya Syekh Abu Sulaiman ini sangat bagus sekali. Beliau mengatakan apa? Ala ghairi hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi hadiyil khulafa'ir rasyidin. Tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak di atas petunjuk khulafa rasyidin. Kenapa? Kalau seandainya dilakukan oleh khulafa rasyidin, dia bukan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Kemudian ada qaid yang berikutnya, ma'al qudrah fi zamanihi ma'ala fi'li. Dengan dibarengi ada kemampuan untuk dikerjakan pada zaman mereka. Kalau perkara tersebut tidak dilakukan oleh sahabat, tidak dilakukan oleh Nabi SAW, dan mereka mampu melakukan pada masa tersebut, maka tatkala dilakukan di zaman sekarang, kata para ulama, itu adalah bid'ah. Contohnya ikhwan, sebagian para ulama mengatakan berzikir dengan dihitung pakai kerikil, pakai batu atau pakai tasbih sesuatu yang bid'ah. Apa alasan mereka mengatakan bid'ah? Tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat, dan mereka mampu untuk melakukannya. Gampang kan? Biji kurma aja dibolongi, ya enggak? Kerikil ada di zaman Rasul, bisa, ya apa tidak? Perayaan hari ulang tahun kelahiran siapa? Kelahiran Nabi atau kelahiran atau wafatnya seseorang. Ada orang mati, wafat, ada perayaan kematiannya disebut dengan haul. Memungkinkan enggak mereka melakukan acara haulan? Mungkin, gampang, ya enggak? Maka tatkala dilakukan oleh di zaman Nabi dilakukan di zaman sekarang dalam kondisi mereka mampu melakukannya, maka hal tersebut dikatakan bid'ah, kata para ulama. Kemudian antum lihat di situ ada keterangan panjang sekali ta'liq yang disebutkan oleh Syekh Abu Sulaiman. Kita baca ya. Beliau mengatakan qauluna ma uhditsa fid din qaidun kharaja bihi ma uhditsa fi ghairid din fala yu'addu bid'atan. Pada ucapan ma uhditsa fid din ini qaidun, qaid yang keluar dengannya ma uhditsa fi ghairid din, sesuatu yang dimunculkan bukan pada bab agama, maka tidak dianggap sebagai bid'ah. Apa contoh yang bukan bab agama? Kasuflatit turuqat wasina'atis sayyarat, seperti perataan tanah dan buat mobil, produksi mobil. Suflatit turuqat itu perataan tanah. Merapikan. Suflat itu artinya rendah, ya, perataan tanah, merendahkan tanah, maksudnya meratakan tanah. Wasina'ah, sina'ah itu produksi, sina'atu sayyarat, produksi mobil. Wal ajhiza an-nafi'ah, dan perangkat-perangkat yang bermanfaat, komputer, laptop, handphone atau yang semisalnya. Wa yakhruju bihi kullu ma lam yuqsadu bihi at-ta'abbudu, dan keluar dengan qaid seperti ini, kullu ma lam yuqsad bihi at-ta'abbud, keluar dengannya segala sesuatu yang tidak diinginkan padanya ta'abbud, sehingga segala sesuatu yang tidak diinginkan at-ta'abbud keluar dari pembahasan bid'ah. Jangan ada untuk mengatakan mobil bid'ah, HP bid'ah, mikrofon bid'ah. Ya, ini bukan urusan agama ini perkara dunia. Wa kadzalika al-muamalat, demikian juga dalam bab muamalah itu bebas ya ikhwan. Idzil bid'atu la tadkhulu illa fil ibadat, dikarenakan bid'ah tidak akan masuk melainkan pada bab ibadat, sehingga bab muamalat itu tidak akan masuk pada bid'ah. Muamalah ya bebas ya ikhwan. Antum tidak mesti jual belinya harus dengan alat bayarnya dengan dinar dan dirham. Boleh alat bayarnya dengan apa? Dengan duit. Tidak ada duit, alat bayarnya dengan tenaga. Boleh apa enggak? Boleh. Ustaz, saya tidak ada duit Ustaz untuk bayarnya. Saya bayarnya dengan tenaga saja. Apa? Mijiti Ustaz aja. Boleh. Ya. Misalkan contoh seperti itu. Wa qauluna ala ghairi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadil khulafa'ir rasyidin. Adapun pernyataan kami tidak di atas petunjuk Rasul dan tidak di atas petunjuk al-khulafa'ir rasyidin, qaidun kharaja bihi ma kana ala hadihim fala yu'addu bid'atan. Maka qaid itu adalah qaid yang keluar dengannya
sesuatu yang tidak di atas petunjuk mereka, tidak di atas petunjuk Rasul dan sahabat, enggak dianggap sebagai bid'ah. Afan. Qaidun kharaja bi makana ala hadihim. Qaid yang keluar dengannya sesuatu yang ada di atas petunjuk mereka. Tadi kan di matan disebutkan apa? Tidak sesuai petunjuk Rasul dan sahabat. Berarti apa? Sesuatu yang di atas petunjuk Rasul dan para sahabat fala yu'addu bid'atan. Tidak dianggap bid'ah. Ka salatit tarawih jama'atan. Seperti salat tarawih berjamaah. Ini salat tarawih berjamaah bukan bid'ah. Kenapa? Li'annahu fa'alaha sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi. Dikarenakan salat tarawih berjamaah dilakukan oleh Rasul bersama para sahabat. Walam yatrukha. Dan Rasul tidak meninggalkan salat tarawih berjamaah illa khasyata an tufrad alaihim. Melainkan tatkala beliau khawatir untuk diwajibkan ke mereka. Ini mimbabil faedah nahwu ya ikhwan. Lihat tadi ana bacanya illa khasyata an tufrad alaihim. Ana baca khasyata. Ya. Kenapa ana baca khasyata? Itu tadi. Karena sebagai maf'ul li ajli. An tufrad alaihim itu jumlah. Ya. Jumlah, ada fi'il, ada fa'il. Nah, itu idhofah kepada jumlah. Itu boleh ya ikhwan. Idhofah kepada jumlah. Makanya antum belajar bahasa Arab itu, antum belajar teori, antum belajar juga seperti ini. Kalau antum belajar teori dan antum perhatian ketika kita bacaan kitab ini, antum cepet. Permisalan yang sering ana sampaikan kepada antum semua, belajar bahasa Arab nahwu ini sama seperti kita belajar nyetir mobil. Antum belajar teori plus antum praktek dengan nyetirnya, antum cepat bisa. Saat ini kita cuma bisa untuk praktek baca kitab. Adapun tahadduts, ya, ngobrol, ngomong, nanti ya ikhwan, insyaallah nanti kalau sudah ada pengajar yang bahasa Arab ya mungkin akan terbiasa kita ngobrol dengan menggunakan bahasa Arab. Itu tuh gampang. Sebulan antum udah bisa. Tapi yang seperti ini butuh tahunan. Ada orang yang kadang dia yatakallam bil arabiyyah. Ya. Bisa dia belajar ngomong bahasa Arab tuh bisa. Kaif haluk man anta? Nah, namun orang Indonesia ini, kenapa ana tidak terlalu ana tekankan antum ngobrol bahasa Arab itu? Gini ya ikhwan, ana pernah belajar di luar negeri. Ana udah bolak-balik ke luar negeri itu. Bahasa kita yang di pondok pesantren ini, kadang bahasa Arabnya yang bahasa yang kita Arabkan. Faham? Bahasa yang kita Arabkan. Ada orang nelpon. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan gini, man anta? Nah, orang Arab sekarang ini tidak mendengar istilah man anta itu. Dia ngomong man ma'i. Hatta masyayikh, man ma'i. Ya, entah wallahu alam man ma'i itu siapa bersama saya, itu maknanya. Ya. Entah mereka menggunakan bahasa-bahasa yang kadang mungkin itu lebih ma'ruf di kalangan mereka. Ya. Nah, ini kadang yang ana tidak terlalu tekankan kita tahadduts, ya, ngobrol, muhadatsah, muhawarah dengan bahasa Arab. Antum penting tahu-tahu kaidah ini tadi, karena mungkin kita untuk baca kitab ini lebih penting pelajaran kita. Nanti antum ketemu orang Arab, antum akan tahu apa yang diomongkan oleh mereka. Nah, kadang kita ini ngomong, sebagian orang kadang ketika anak umroh, ada orang beberapa jamaah itu yang dia udah belajar, bahkan ngajar di pondok pesantren, bahkan ada guru bahasa Arab. Sempat dia ngomong, Ustadz kok beda ya dengan yang kami belajar. Memang beda. Makanya di antara pentingnya antum belajar ke luar negeri, duduk dengan orang Arab, itu antum akan tahu bahasanya mereka. Karena mereka yang tahu susunan bahasa itu tadi. Mereka juga butuh bahasa Arab belajar. Nah, di sini yang sangat penting bagi kita. Lagian juga keutuhan bahasa Arab itu tersebut tergantung dengan ilmu nahwu dan sorofnya yang antum kuasai. Nanti ketika antum sudah bisa, insya Allah gampang setelahnya. Kemudian di sini disebutkan mislul al-adzan tsani,
Nah, contoh lain ya ikhwan. Bukan bid'ah, tapi dilakukan oleh sahabat. Al-adzan ats-tsani allazi sannahu Utsman ibnu Affan yaumal jum'ah laisa bid'atan. Azan kedua yang disunnahkan oleh Utsman bin Affan pada hari Jumat bukanlah bid'ah. Azan kedua yang dilakukan Utsman ibnu Affan bukanlah kebid'ahan. 2 kali azannya. Nah, azan 2 kali ini ikhwan, ini bukanlah bid'ah ya ikhwan. Subhanallah, anak di Yaman sempat mendengar azan 2 kali hari Jumat. Di Yaman Utara di wilayah Ma'rib. Ada kumandang azan Allah, tapi bukan seperti kita ini juga. Ya. Sayang, qadarullah masyafa'al, anak ke Hadramaut, ke Tarim tidak pada hari Jumat. Jadi anak tidak tahu gimana azannya Tarim Hadramaut. Anak tahu azannya Ma'rib. Ya. 2 pekan di Yaman. Pekan pertama di Ma'rib, pekan kedua anak khutbah. Niatnya pengen dengar Jumat di Fius, malah anak khutbah ke kampung dakwah. Jadi enggak tahu di masjid lain. Nah, yang di Ma'rib azan 2 kali mereka. Saudi Arabia 2 kali azannya. Indonesia juga 2 kali. Tapi ada kekeliruan di Indonesia. Jaraknya tuh dekat sekali. Ya. Azan, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, khotibnya naik, kemudian azan lagi. Nah, yang seperti ini meragukan. Ya, azan yang meragukan seperti ini. Nah, azan 2 kali pada hari Jumat bukanlah bid'ah. Mungkin kalau orang Arab ke Indonesia ini bingung juga dia. Kok singkat kali azannya 2 kali? Kita jaraknya setengah jam, tujuannya mengumpulkan. Antum lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu jaraknya setengah jaman. Di Yaman Utara juga setengah jaman. Pas di Indonesia cuma pendek sekali. Kalau antum memandang mau diamalkan, amalkan. Tapi Allah alam ya ikhwan, ana pribadi sampai saat ini untuk azan Jumat insyaallah taala yang roji sekali. Ya, yang roji sekali. Sampai saat ini ana masih meyakini seperti itu. Ya. Dan bukan bid'ah. Siapa masyayikh yang mengatakan itu bid'ah? Khata'. Keliru. Ada, memang ada ustaz syekh yang mengatakan itu ada. Ada bukunya. Apa? Ahkamul Jum'ah. Cari sendiri PDF-nya. Ahkamul Jum'ah sudah ada PDF-nya. Dia bilang buku dalam syekh tersebut dalam buku itu dia mengatakan kalau tidak salah bahasanya ummul bid'ah. Induk bid'ah. Azan 2 kali itu. Apa pokoknya kayak gitu. Udah habis-habisan dibantah. Ketika menyebutkan azan Utsman itu adalah bid'ah. Bukunya ada di rumah, ada masih di rumah kontrakan yang sana. Disebutkan udah habis-habisan dibantah. Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali membantah. Memang ada ucapan sebagian salaf. Sehingga anak Ishaq bin Rahawai. Ya. Dinukilkan juga ucapannya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan itu bid'ah. Nukilkan juga ucapan Syekh Al-Albani. Nukilkan ucapan Mubarak Furi atau yang lainnya. Al-muhim ya ikhwan, azan 2 kali hari Jumat bukan bid'ah. Sunnah Utsman bin Affan. Wa qauluna ma'al qudrah fi zamani ma'ala fi'lihi. Pernyataan kami dibarengi mampu mengerjakan di zaman mereka. Qaidun kharaja mihi ma lam yakunu qadirin ala fi'lihi. Idza fa'alnahu la yu'addu bid'atan. Keluar dengannya qaid ini tadi sesuatu yang lam yakunu qadirin, sesuatu yang mereka tidak mampu ala fi'li, tidak mampu mengerjakan. Kalau kita kerjakan itu tidak dianggap bid'ah. Ya. Mereka melakukannya. Ya. Mereka tidak melakukannya karena mereka tidak mampu. Tatkala kita kerjakan tidak dianggap sebagai perkara yang mubtada', baru. Contoh, karafil azan fi mukabbiratis saut. Seperti mengangkat suara azan dengan mikrofon. Di zaman Rasulullah SAW azannya dengan apa? Di luar ya, di luar. Nah.
Sekarang dalam masjid dengan mukabbirah as-saut, dengan mikrofon, itu tidak dianggap apa? Minal bid'ah. Kenapa ya ikhwan? Tidak dianggap minal bid'ah. Karena di zaman Nabi SAW tidak ada mikrofon. Tidak ada mikrofon di zaman Nabi SAW. Kemudian kata beliau, ammal ihtifal bil maulidin nabawi fahuwa bid'atun. Adapun ihtifal, perayaan bil maulidin nabawi, dengan maulid nabawi, adalah sesuatu yang bid'ah. Nah, ini yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin ya ikhwan. Sekarang pertanyaannya, apakah perayaan maulid nabawi pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Antum tahu perayaan maulid nabawi itu antum maksudnya apa? Merayakan kelahiran Nabi SAW. Mampu tidak Rasul merayakan kelahiran beliau sendiri? Mampu apa tidak? Sangat mampu. Kalau cuma sekedar baca Al-Quran, sangat mampu. Mampu tidak para sahabat melakukannya? Sangat mampu. Tapi 4 khalifah ar-rasyidin tidak pernah melakukan perayaan maulid nabawi. Tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Li'annahum qadirin ala fi'lihi wa lam yaf'alu. Dikarenakan mereka mampu untuk melakukannya dan mereka tidak melakukannya. Dan ternyata kalau kita mau buktikan juga, orang-orang yang melakukan perayaan-perayaan seperti itu, ya, mana bukti cinta mereka kepada Nabi SAW? Kalau cinta kepada Nabi SAW bukan dengan cara perayaan-perayaan saja, akan tetapi mengikuti sunnah Nabi SAW, menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW. Ini bentuk cinta kepada Nabi SAW. Antum lihat negara Saudi Arabia, para ulama banyak di sana. Adakah mereka merayakan perayaan-perayaan seperti itu? Apakah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah merayakannya? Apakah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah melakukan perayaan seperti itu? Apakah Imam Malik, mereka-mereka yang jauh lebih berilmu dan lebih cinta kepada Nabi SAW pernah melakukan perayaan-perayaan seperti itu? Tidak pernah ya ikhwan. Ini musibah yang ada di Indonesia. Ya, Indonesia ini kalau yang namanya perayaan-perayaan antum lihat. Ada perayaan kelahiran Isa. Isa lahir dirayakan. Islam, orang kaum muslimin tidak mau kalah. Orang merayakan kelahiran Isa, umat Islam merayakan kelahiran apa? Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi kelahiran Nabi SAW tidak pernah dirayakan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Orang mati dirayakan apa tidak? Dirayakan. Tahunan, dikenal dengan haul. Misalkannya, Syekh Fulan meninggal tanggal 1 Januari. Setiap tahun dirayakan haul, dikenal haul akbar. Setiap tahun dirayakan. Bukankah perayaan? Orang lahir dirayakan, cuman beda ritual saja. Isa alaihissalam diangkat ke atas, dikenal dengan apa? Kenaikan Isa al-Masih. Umat Islam, kaum muslimin tidak mau kalah juga. Ada perayaan Isra wal Mi'raj. Padahal di zaman Nabi SAW banyak kejadian-kejadian istimewa. Bukan saja Isra Mi'raj. Pertanyaannya, kenapa cuma Isra Mi'raj yang dirayakan? Salat. Kenapa juga tidak dirayakan terbelahnya bulan? Kenapa tidak dirayakan kemenangan Nabi SAW menaklukkan kota Mekah? Tidak dirayakan. Kenapa tidak dirayakan kemenangan Nabi SAW ketika menaklukkan pasukan yang dikirim oleh Umar bin Khattab ketika menaklukkan Palestina? Di zaman itu juga tidak dirayakan. Nabi SAW pernah menaklukkan kota Mekah. Kemenangan Islam, kejayaan kota Mekah ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Kenapa tidak dirayakan? Ya nak? Kenapa tidak dirayakan terbelahnya bulan? Seperti itu tadi. Sehingga kalau seandainya perkara tersebut benar dalam Islam, untuk kita merayakan hari raya yang ada tadi, tentu Nabi SAW akan merayakannya. Nabi SAW tidak pernah merayakan perayaan apa? Tahun baru Hijriah. Kapan ditetapkan tanggal tahun baru Hijriah? Di zaman pemerintahan siapa? Di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Iya apa tidak? Nabi SAW tidak pernah merayakan sama sekali. Jelas apa tidak? Jelas kan? Nah, ketika
Nabi SAW tidak melakukannya, para sahabat tidak melakukannya. Untuk apa kita melakukannya? Sekarang yang sudah jelas-jelas ada dalilnya ya ikhwan, ya. Yang sudah jelas ada dalilnya. Kita melakukannya belum tentu kita tuh dapat pahala gitu loh. Ya apa tidak? Ada dalilnya. Kita sholat subuh, sholat 5 waktu, udah jelas dalilnya ibarat matahari di siang bolong. Antum kerjakan, toh belum tentu antum dapat pahala kalau tidak ikhlas. Iya kan? Nah ini antum kerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Antum kerjakan. Kira-kira mikir seperti itu? Nah seperti itu ya ikhwan. Kemudian wa min adillatin nahyi 'anil bid'ah, termasuk dalil larangan dari bid'ah, qauluhu subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Aku sempurnakan juga nikmat-nikmatku untuk kalian. Dan aku ridhoi Islam ini sebagai agama kalian. Pertanyaan untuk antum semua. Pertanyaannya, apa beda akmalah dengan atamma atau al-kamal wa tamam? Al-yawma akmaltu al-kamal wa atmamtu at-tamam. Apa bedanya? Al-kamal wa tamam. Bedanya apa? Kalau arti bahasa Indonesia sama ya ikhwan. Sama enggak? Sama. Artinya sempurna, melengkapi, menyempurnakan. Namun dia punya perbedaan. Dalam ilmu bahasa Arab apa? Ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Perbedaan lafadz, huruf itu menunjukkan perbedaan makna. Siapa yang jawab silakan. Antum tidak bisa jawab, nanti anak yang jawab. Tapi antum coba dulu berpikir. Jawabannya ya kan, sekitar tahun 2010. Ya, sekitar tahun 2010 atau 2011, 2010 singkat anak. Sekitar tahun 2010, anak melihat buku fotokopian punya teman. Beberapa lembar fotokopian dari kitab Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah atau Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah karya Al-Imam Ibnu Qayyim. Itu faedah sekitar tahun 2010, lebih kurang 15 tahun yang lalu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kenapa Anda sebutkan seperti ini, ikhwan? Ini pentingnya membaca. Ya. Antum akan ingat kenangan yang indah kalau antum pernah mendapati faedah tersebut sudah puluhan tahun tapi antum masih ingat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah. Beliau membawakan ayat ini. Kata beliau, beda antara al-kamal wa tamam. Al-kamal itu fil ma'ani. Fil ma'ani. Itu al-kamal. Wa tamam fil hissi. Fil makna wal fil hissi. Jadi untuk perkara-perkara yang sifatnya maknawi menggunakan bahasa al-kamal. Makanya al-yauma akmaltu. Ya. Adapun wa atmamtu itu untuk makna yang sifatnya hissi. Apa bahasa kitanya hissi? Nyata gitu loh. Kalau yang kamal untuk yang makna. Wadih? Jelas? Faham? Jelas ya? Seperti itu tadi.
Dibawakan dalil oleh Imam Ibnu Qayyim sebenarnya. Beliau contohkan, kamula minar rijal katsirun wa kamula minan nisa illa arba'ah, atau walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Laki-laki yang sempurna itu banyak, dan tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita kecuali 4 orang saja. Bahasanya apa? Kamula. Ya, difaham? Sempurna di situ sempurna apanya? Maknanya, bukan secara zahirnya, ya. Sifat-sifat yang ada pada mereka di kalangan sahabat, sifat-sifat yang ada pada Maryam, Fatimah dan yang semisalnya. Difahami? Itu faedah sekitar tahun 2010. Safar kita ke Yaman. Duduk di majelisnya Syekh Anis Al-Muhandis Al-Yafi'i. Duduk di majelis beliau menyampaikan faedah. Beliau nanya ke para jamaah. Di kajian kayak gini, apa perbedaan antara al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati? Apa beda al-kamal wa tamam? Ada yang bisa jawab? Beliau tanya. Ya, karena duduk anak juga jauh, tapi udah tergambar jawabannya. Kemudian disampaikan Syekh Anis sama seperti yang anak sampaikan tadi. Ya. Subhanallah. Ya ikhwan, waktu itu anak senang. Masya Allah ya, faedah yang kita pernah dapat itu anak basis status sebagai santri. Ya. Ketika kita dengarkan lagi dari lisannya para ulama, hati itu betul luar biasa. Masya Allah ya, tidak sia-sia ilmu tersebut. Makanya jangan antum sungkan untuk murajaah, sungkan untuk baca. Bisa jadi fawaid yang antum dapatkan itu antum akan dapati di majelis para ulama. Contoh ya ikhwan, kemarin yang sama Dr. Vicky, ketika kami duduk di majelisnya di Masjid Aisyah Ar-Rajihi. Jadi ada murojaah hadis arba'in. Ya, sebenarnya bukan hadis arba'in. Murojaah itu Umdatul Ahkam. Tapi hadis yang pertama itu kan innamal a'malu binniyat kan, Umdatul Ahkam itu. Nah, kita kan di sini kan udah pernah mengkaji Arba'in Nawawi. Gitu loh. Kemudian beliau sampaikan fawaid. Yang pernah dengar. Hati itu rasanya plong, Masya Allah. Faedah yang kita dapatkan selama ini tuh sama gitu loh dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Itu pentingnya ikhwan, bagi anak pribadi itu mengajar ini minimal aqallu syai' ana astafid. Ana mengambil faedah dari apa yang kita baca ini tadi. Sama seperti yang faedah tadi ya, yang disebutkan oleh Syekh Abu Sulaiman ini tadi, yang berkaitan dengan idza tadi. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada atau wa idza ahada ghadara. Itu faedah yang luar biasa. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang memunculkan perkara yang baru dalam urusan agama kita ini, ma laysa minhu, sesuatu yang bukan dari agama tersebut, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Siapa yang melakukan perkara yang baru, memunculkan perkara yang baru dan itu bukan bagian dari agama, itu tertolak. Apapun bentuknya, Ikhwan. Nah, di sini juga yang ada tanbih, Ikhwan. Yang perlu ditanbih berkaitan dengan tariqah, metode dakwah. Ya, Ikhwan, orang yang sudah berhasil dalam dakwah ini sudah ada terdahulu. Maka metode-metode dalam dakwah jangan dibuat dengan metode-metode yang tidak dikenal di kalangan para ulama.
Apa di antara metode yang tidak dikenal di kalangan para ulama? Bahkan sebagian para ulama mengatakan ini metode bid'ah. Ya. Metode bid'ah. Kalau dulu kencang, ya, yang menyatakan bid'ah, tapi sekarang nih, mohon maaf, ustadz-ustadz salafi itu udah kendor. Ya, saya katakan, ustadz-ustadz salafi di Indonesia, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, itu sudah mulai lembek. Biar ini kajian live terekam. Satu lembeknya. Dulu yang dikenal di kalangan para ulama kibar, ketika ditanyakan, ya Ustadz, ya Syekh, apa hukum dakwah dengan tamthiliyat? Tamthiliyat itu permisalan. Film lah bahasa kitanya. Jawabnya apa? Bid'ah. Bukan thariqah Ahlus Sunnah, thariqahnya Ikhwanul Muslimin, thariqahnya Hizbiyin, segala macam. Itu ulama-ulama kibar zaman dulu. Ya. Sekarang, terus ana mau tanya sama antum. Apa bedanya film, buat film 1 jam, film dakwah, sama potongan film-film kecil? Sama baik kan Kak Didik? Bedanya? Ya enggak? Kita buatlah di Darul Hadith. Datang Dr. Fikih Said. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Atau dibuatlah gambaran-gambaran sholat atau segala macam. Nah yang semisalnya ikhwan, yang film ya, ingat film, bukan praktek, ingat ya. Ini begini, ini salah, itu beda. Kita tuh buat video namanya, buat film. Film tuh adegan apa? Sesuatu yang fiksi sebenarnya, tidak ada kejadian nyata. Faham? Contoh, dibuat film pendek 2 menit misalkan atau 3 menit. Wandi sholat, ada dokter Vicky, ada Wandi, ada segala macam. Terus bareng bertiga, ya berjamaah antum. Sholat apa nih kira-kira? Anggaplah sholat zuhur. Tiba-tiba ada orang yang datang, lalu orang yang datang tadi misalkan langsung masuk, tiba-tiba dia tanpa takbir, tanpa apa segala macam, langsung ikut sujud gitu loh kan. Tetot, ada silangnya. Kenapa nggak ustadz saja maksud ana tuh? Ya enggak? Ini contoh-contoh ikhwan. Nah gini, jangan bahasa yang kayak adegah film gitu loh. Difahami? Ada orang lagi duduk, lagi nongkrong, ana duduk sama dokter Vicky sama Kak Didi, tiba-tiba Reza datang. Ustaz, bisa pinjam duit Ustaz? 10 juta, nanti aku balikin 11 juta Ustaz. Ustaz untung 1 juta. Ana bilang, Reza, enggak boleh nih. Padahal tadi kan Reza, kan ini adegan film kita. Difahami? Nggak usah ngarang-ngarang lah sebetulnya, ngomongnya aja. Nggak boleh gitu loh. Buat gambaran yang nyata saja lah gitu loh. Jangan, padahal Reza tuh nggak mau minjem, cuma buat film. Itu namanya film. Difahami? Nah, contoh lain. Dulu ya kawan, orang itu sering sekali kita bilang nyanyi haram. Sekarang antum lihat nyanyi, nggak ada lagi bilang nyanyi haram. Yang haram itu musik. Ya benar? Antum sadar nggak sekarang? Nah, sekarang gini, kita itu bukan ngelihat kepada hakikat, tapi ngelihat kepada kulit. Gini, kalau ada nyanyi Arab, nasyid Arab, ya nasyid Arab, nasyid, tahu untuk nasyid Arab? Al-hijratu, gimana itu? Hadina, atau yang semisalnya yang sering antum dengar. Hamal al-Islam, apa gitu loh yang sering dijadiin background sekolah. Ya enggak? Kan Arab Ustaz, kan enggak terlarang. Pertanyaannya, liriknya enggak terlarang Ustaz, bagus. Sekarang mau terlarang enggak kira-kira liriknya? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Ada kesyirikan? Ada syahwat? Tak ada juga. Pertanyaan, kenapa anda ajarkan?
Kalau seandainya nasyid yang Anda ajarkan jadi background video iklan sekolah, iklan travel, iklan segala macam itu boleh. Kenapa enggak Anda ajarkan ke sekolah? Ya enggak, Zak? Ajarin saja. Kan boleh. Kalau boleh ajarkan. Kami enggak ngajarkan. Ya benar. Sekarang kenapa enggak Alfiyah Ibnu Malik? Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbi. Kenapa enggak? Jawabannya kenapa? Karena dinyanyikan sama santri NU. Padahal yang bacakan itu apa? Alfiyah Ibnu Malik itu pernah diajarkan sama dokter fikih. Jadi kita tuh ngelihat orang ya ikhwan, siapa yang melafalkan, anak khawatir mangzumah haiyah, mangzumah lamiyah, kalau seandainya dilantunkan oleh anak-anak santri NU sama orang-orang mana, nggak mau diajarkan. Karena ngelihat siapa yang melantunkan. Nanti situ tadi ada pergeseran. Kalau dulu masya Allah masalah nyanyian itu anti. Sekarang lihat anak risih dengan nyanyian ini. Karena beberapa jumpa anak-anak kok ada lantunkan nyanyian-nyanyian. Ada anak beberapa ketemu dengan anak-anak sekolah Islam yang background sunnah, kok nyanyi nasyid gitu loh. Dari mana dengernya tadi? Mungkin dari iklan-iklan video yang segala macam itu tadi. Dalam hadis nggak ada istilah nyanyi-nyanyi. Lo denger sentil telinganya. Setoran Al-Quran mogok-mogok, nyanyi duluan. Ya. Kalau antum setoran ke anak, antum bilang, Ustaz saya enggak hafal nyanyi, tapi saya hafal mangzumah haiyah, mangzumah. Antum mendingan hafalan itu. Mendingan kita kasih hadiah. Antum anak-anak santri tahfidz atau yang lainnya, antum bilang, Ustaz, anak hafal mangzumah haiyah atau lamiyah. Boleh anak minta duit, Ustaz? Anak hafal lamiyah, kasih 20.000. Nanti antum bilang lagi, Ustaz, anak setoran nih, haiyah, kasih 30.000. Anak kasih serius. Yang berani ngehafal anak kasih. Yang bisa hafal mangzumah itu. Antum setoran misalnya, Ustaz, anak Alfiyah Ibnu Malik, 100.000. Apa namanya? 1.000 bait. Kasih berapa 1.000 bait? 1 juta. 1 juta dikasih. Ya, kita subsidi 100.000, 900-nya orang tuanya antum. Ya, itu jauh lebih manfaat. Ini yang perlu diperhatikan. Karena tadi yang ngomongkan metode-metode dakwah ini tadi. Ada kitab yang bagus. Dalam bab ini karya Syekh Abdul Salam bin Barjas. Dulu diajarkan oleh ustaz-ustaz salafi di Indonesia ini. Judulnya lebih kurang judulnya itu Wasailud Dakwah Tauqifiyah. Lebih kurang kayak gitu. Ada judul awalnya, tapi dia itu panjang kan judulnya. Anna wasailud dakwah tauqifiyah. Lebih kurang kayak gitu. Wasilah dakwah adalah tauqifiyah. Karya Syekh Abdul Salam bin Barjas. Nah, itu tadi. Itu sudah gunakan perantara-perantara yang ma'ruf di kalangan para ulama ya ikhwan. Nah, kita ini apa ya? Kalau dulu kita dengar ya, oh enggak boleh kayak gitu. Kenapa? Itu ada. Nah sekarang nih metode-metode apa juga yang muncul. Mohon maaf ya. Jangan ada yang bilang, wah Ustaz Abdurrahman ini mentahdir kami. Tidak. Karena enggak mentahdir siapa-siapa. Ada juga metode yang baru sekarang ini di kalangan salafiyin. Metode dakwah dengan bazar. Dengan bazar. Kalau dulu dakwanya dengan apa? Orang-orang ikhwanul muslimin biasa ada bazar gitu ya. Dokter fikih ada bazar, ada ya anunya lah ya. Ada ceramahnya. Sekarang ada juga apa? Ya pasar-pasar apa gitu loh. Ada pasarnya, nanti ada ceramahnya di sana. Sekarang ada mau pertanyaan itu. Berapa kam minal munkarat? Ikhtilat. Jelas apa tidak? Gak ada Ustadz ikhtilat. Ya mungkin untuk beberapa wilayah, tapi yang beberapa tempat ada. Ya, ikhtilat. Ada ikhtilat campur baur laki-laki dan perempuan. Katanya kita tidak boleh buat ikhtilat. Kita sendiri yang membuat ikhtilat, percampuran antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Ada hal-hal yang lain ya, banyak kemungkaran-kemungkaran. Juga manfaatnya tidak terlalu besar gitu loh.
Kemudian ana sebenarnya kepikir, cuman dari hati ana itu ragu. Takutnya thariqah ini salah. Pengen menambah wawasan antum ini dalam perkara-perkara yang sifatnya wawasan ya. Ana itu lagi mencari misalkan video yang seputar pengetahuan alam hewan, tapi bukan yang video kayak si otan atau apa yang apa sih yang galak alu itu yang di TV apa TV Indonesia itu bukan. Misalnya pengetahuan alam gini, dia menjelaskan jadi pendidikan gitu loh. Misalkan gajah, jadi dijelaskan di video itu yang lagi anak cari itu gajah mempunyai belalai, fungsinya begini, jadi menambah wawasan antum gitu loh. Atau tumbuhan, anak lagi cari juga itu Kak Didi, kalau ada kebutuhan untuk daurah hadis, kalau didapat seperti itu, ada yang bilang cari di YouTube, jadi pengen seperti itu, tapi bukan acara yang di TV yang acara-acaraan itu, bukan, jadi video yang menjelaskan, jadi ilmu gitu loh. Misalkan gajah, nah sosok gajah itu, gajah terdiri dari 4 kaki, memiliki bobot gini tadi, bahwasanya gajah itu dia memiliki belalai, begini. Ilmu istilahnya ilmu biologi, tapi diungkapkan dalam bentuk rekaman gitu loh, video. Pengen seperti itu. Nah, kemudian juga misalkan tumbuhan, tanaman, dan misalnya flora dan fauna. Tapi bukan yang di TV itu, bukan. Dia jadi penjelasan. Jadi ketika antum nonton itu, ada masuk maklumat seputar gajah, seputar sapi gitu loh. Belum ketemu. Yang nyari juga yang Arab juga kalau ada. Cuman pengen yang Arab tuh nanti susah. Kami juga menerjemahkan, repot. Antum nggak paham. Itu dibutuhkan. Kalau ada tuh, anak sangat membutuhkan. Mendingan yang kayak gitu. Contoh misalkan ya. Contoh. Yang kalau buku ada. Buku. Ada masalah semut, sapi. Anda lihat tuh. Laba-laba. Ada PDF beberapa buku. Karya orang Yaman. Wallah alam, kayaknya dia mau takhusus sekali. Ada beberapa PDF analis. Dia membahas tentang hewan-hewan. Mustafid, salafi ahlus sunnah. Disebutkannya sapi itu begini, gini. Pokoknya bahkan gajah pun. Nanti ana share PDF-nya ya. Pokoknya luar biasa terkaitan dengan hewan-hewan ini tadi. Cuman ya masa harus ngajar buka pelajaran, masa buka pelajaran satu PDF isinya 50 halaman seputar sapi gitu loh, kelamaan gitu, sayang gitu waktunya kan. Tapi kalau dengan video tadi mungkin singkat, antum bisa mengenal ya, karena anda lihat kurangnya wawasan mungkin ya tentang ilmu pengetahuan alam, karena kita tidak ada pelajarannya di sini ya. Mungkin kalau dokter Vicky antum ingin menambah wawasan, fadhol. Misalnya kalau di tubuh tuh, kalau antum mau buka, antum kolaborasikan, kita kasih jadwal, antum buka jadwal kolaborasi antara tubuh, kalau medis itu namanya anatomi ya. Nah, anatomi, antum kalau ada alat ya antum kolaborasikan, cuman agak berat. Syukur-syukur antum bisa mengkolaborasikan misalkan otak ya, apa fungsi otak secara ilmu anatomi. Nah, kemudian antum kolaborasikan otak. Itulah yang membedakan adanya akal ya, itulah yang membedakan. Nanti antum misalkan otak, nanti ada pembahasan di manakah akal, kolaborasinya seperti itu loh. Otak misalnya, otak letaknya di kepala, bukan di dengkul. Otak letaknya di kepala. Nah, otak di kepala, apa fungsi otak? Antum kaji dengan ilmu anatomi ya. Nah, kemudian antum kaitkan dengan sisi syar'i. Otak, apakah akal kita ada di otak? Ya enggak? Itu kan ada pembahasan para ulama kan? Akal itu di otak atau di hati? Nah, antum kaji. Masya Allah, kalau antum bisa itu, syukur-syukur. Antum misalkan buat makalah, buat buku, itu bisa jadi proyek besar itu. Kemudian otak misalkan.
Karena ada ayat Al-Quran kan yang menyebutkan akal itu di hati. Ada lagi yang berdalil, sebagian ulama mengatakan akal itu di otak. Kemudian bahas lagi sisi pembedaan manusia dengan hewan. Ada di akal. Ya, hewan punya otak, manusia punya otak. Tapi beda antara hewan dan manusia adalah akal. Manusia punya akal. Ya enggak? Seperti itu. Antum kaji, Masya Allah luar biasa. Antum kalau bisa buat jadwal itu ya sangat bagus sekali. Atau antum harus ngambil spesialis apa? Ada spesialisnya itu tidak ada. Bagian itu tadi. Ini kadang memang sebagian itu wajar. Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau pernah mengatakan ilmu yang paling afdol dari ilmu dunia itu ba'da ilmu syariah, ilmu tib, ilmu kedokteran, ilmu medis. Ya, ilmu medis itu ilmu yang paling afdol dari perkara ilmu dunia. Kenapa? Karena rata-rata ilmu medis ya adalah ilmu yang tidak terdapat padanya penyimpangan, berkaitan dengan tubuh manusia dan dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Kemudian sedikit lagi ya kawan. Wan Ali Arbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Thumma aqbala alaina fa wa'adhana mau'izatan balighatan zarafat laha al-a'yun wa wajilat minha al-qulub. Dari Ali Arbad ibn Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami pada salat subuh. Kemudian beliau menghadap ke arah kami, beliau memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mengena. Zarafat lahal a'yun, mata kami menetes, mengalir air mata, hati kami bergetar. Kami mengatakan, atau mereka mengatakan, ya Rasulullah, anna hadhi mau'izatu muwaddi'in. Ini namanya mau'izah muwaddi', nasihat orang yang akan berpisah. Fa'usina, nasihati kami. Qala usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wat ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in kana abdan habasyian, meskipun pemimpin tersebut budak Habasyi. Kata para ulama, di sini Rasul menyebutkan abdan habasyian. Ini menunjukkan ada kemungkinan besar budak tersebut berkuasa dengan taghallub, dengan kudeta, dengan kudeta. Kenapa? Karena seorang budak itu tidak akan mungkin boleh menjadi pemimpin, tidak mungkin. Karena pemimpin harus al-hur, merdeka. Kalau dia bisa jadi pemimpin, bisa jadi kudeta atau ada yang mengangkatnya. Fa innahu man ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan katsira. Di sini kan Rasul menyebutkan abdan habasyian. Maksudnya apa? Budak yang tidak layak jadi pemimpin, bukan kriteria pemimpin. Tapi kalau jadi pemimpin, wasam'u wat ta'ah, wajib ditaati. Fa innahu man ya'ish minkum, antum perhatikan di sini. Man ya'ish minkum, man syartiyah. Siapa yang hidup di antara kalian? Yara ba'di ikhtilafan katsira. Ya. Pasti dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Waspada kalian dari muhdatsatil umur. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kenapa dibaca nasab? Wa muhdatsatil umur. Dengarkan baik-baik yang belajar nahwu. Ini namanya mansub ala at-tahdzir, atau boleh juga antum bahasakan mansub alal ighra, al-ighra atau tahdzir. Ada fiil yang dibuang sebenarnya itu, ada yang ditakdirkan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, wa iyyakum wad dhalalata, wa iyyakum wal julusat, wa iyyakum wal fulan, wa iyyakum kadza wa kadza. Dia nasab. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap muhdats bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah dhalalah. Ini ya ikhwan, sedikit yang dibahas oleh Syekh berkaitan dengan bab al-bid'ah, ya.
dalam bab ini tadi ya ikhwan, khususnya dalam bab dakwah, tarbiyah dan pendidikan, kita berupaya untuk mengikuti bagaimana dakwah, tarbiyah dan pendidikan yang ditempuh oleh para ulama. Ya, bimbab al-munasahah. Kalau seandainya antum dapati hal-hal yang mungkin thariqah yang kita tempuh ini tadi, seandainya menyelisih, nahnu naqbal an-nasihah, kita terima nasihat. Gitu tadi, ya. Adapun perkara-perkara yang mungkin dianggap atau kita menganggapnya perkara yang ya kurang tepat dalam dakwah seperti itu tadi, kalau seandainya perkara tersebut tidak ada argumentasi yang bisa menguatkannya, ya fa ala ra'yina, itulah pendapat kami. Kalau seandainya memang perkara tersebut bisa jadi orang lain punya argumentasi, ya sama yang seperti tamsiliyat tadi, Anda baca-baca ada sebagian yang membolehkan, ya. Namun wallahu alam seperti ini tadi, ya kalau memang ternyata ada yang membolehkan, ya fa'ala ra'yihi, itu pendapat dia. Yang kita yakini yang seperti itu tadi. Wallahu taala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.